Shalom anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta Jena Pronika untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau menyertai pembelajaran kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Gina sudah berdoa buat kita pagi hari ini. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai karya pengampunan Allah dalam Kristus. Di sini ada pengantar untuk pembelajaran kita. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mendalami sebuah karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Di slide berikutnya kita akan melihat sebuah video pendek. Ibu minta anak-anak untuk bisa mengamati video tersebut. Baik, Ibu akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Dari hasil video tersebut, apa yang bisa anak-anak dapat mengenai video tersebut? Ada yang bisa bantu jelaskan? Ada yang bisa bantu jelaskan atau tidak ada?
Ada atau tidak ada? Lianti, menurut kamu gimana, Lin? Baik, Bu. Dari video yang tadi saya tonton, yang saya dapatkan adalah mengenai bagaimana hubungan antar persaudaraan saling mengasihi dan mengampuni sesama saudara kita. Oke, baik Lianti, terima kasih untuk jawabannya. Seperti yang Lianti kata, itu memang tidak salah. Dari video tersebut kita dapat mengetahui bahwa kita sesama manusia harus saling mengampuni, baik antara saudara, pertemanan. Jika ada kesalahan, kita harus tetap mengampuni dan saling memaafkan. Next, Lin. Ada penjelasan mengenai mendalami pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Saya minta Gina Pronika untuk membaca dari pengertian tersebut. Mendalami pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Hal itu terbukti melalui peristiwa air bah di mana Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya, namun menyelamatkan satu keluarga yang hidup menurut ajarannya. Nuh dan keluarganya serta tumbuhan dan hewan berpasang-pasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Peristiwa air bah juga membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti Allah. Namun, Dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sampai sekarang hingga masa yang akan datang. Baik, terima kasih Gina. Seperti yang kita tahu bahwa dari sejak manusia ada, Tuhan selalu mengasihi kita ketika manusia melakukan dosa. Tuhan selalu menolong dan mengampuni kita. Seperti yang kita tahu, Dia mengorbankan anaknya, Yesus Kristus yang tinggal. Dan Ia mengutuskan, Allah harus mengutus Yesus untuk datang ke dunia dan untuk menebus dosa-dosa manusia. Untuk menebuskan dosa-dosa manusia, Bu. Oke, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan. Mengapa Allah mengutus
Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Ada yang mau menjelaskan? Untuk menebus dosa-dosa manusia, Bu. Oke, Gina, terima kasih untuk jawabannya. Di sini ada beberapa alasan Allah harus mengutus Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa. Yang pertama itu karena Allah mengasihi manusia. Seperti yang kita tahu bahwa sebesar apapun kekecewaan Tuhan terhadap manusia, hal itu tidak akan mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dan bukan hal yang mudah juga bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan dalam menumbuhkan iman dan ketaatan dalam menguatkan iman. Tetapi karena begitu banyak godaan yang ada di sekitar kita, demikian pula manusia yang hidup di zaman Nuh, mereka tergoda oleh indahnya kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Hidup yang dalam pesta pora, kejahatan seksual, menindas, dan menyakiti sesama, merampas hak orang lain, dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Semua itu membawa kenikmatan tersendiri bagi manusia. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dengan hidup oleh darah daging yang bukan hidup oleh roh. Bahwa keinginan daging dan bukan oleh hidup oleh roh, bahwa keinginan daging akan membawa manusia pada kebinasaan, sebaliknya keinginan roh membawa pada keselamatan. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, jika hidup oleh roh, artinya hidup yang dipimpin oleh roh dan hidup menurut perintah Allah. Jadi dapat kita bayangkan betapa manusia di zaman dulu hingga kini berhadapan dengan banyak godaan. Sebelum Yesus berangkat ke surga, Yesus sudah berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus menemani umat-Nya, dan berjanji sudah dipenuhi sejak hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun mendiami para rasul dan berdiam di hati setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk anak-anak sekalian. Maka kamu dapat meminta kepada Yesus untuk membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupanmu, dan dengan tekun dan setia membaca dan berdoa, maka Tuhan akan selalu memimpin kehidupan kita. Yang kedua yaitu Allah mengutus Yesus turun ke dunia karena Allah adalah Maha Pengampun, seperti yang kita ketahui bahwa Dia bersedia mengampuni manusia dan yang bertobat dan yang berbalik kepadanya. Yesus ditanya beberapa kali, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan Yesus menjawab 70 kali 7 kali.
Artinya pengampunan itu tak terbatas. Setiap kali kamu dapat mengampuni sesama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Dan terkadang kita mau mengampuni namun masih tersisa sebuah kebencian di dalam hati kita jika mengingat semua kejahatan-kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Tetapi Kristus telah mengampuni dan menyelamatkan kita. Kamu sebagai seorang manusia harus wajib mengampuni orang lain. Jika teman-teman anak-anak sekalian ada masalah, anak-anak harus mengampuni teman kalian. Dan kita harus tetap berdoa dan berbuat baik kepada teman yang sudah menyakiti hati kita. Dan suatu saat hatinya akan luluh dan mengampuni kita juga. Janganlah berpatokan pada sikap orang lain yang tidak mau mengampunimu. Patokanmu haruslah pada Yesus Kristus yang rela mengampunimu. Lakukanlah hal yang sama. Pengampunan tanpa atas tidak berarti meniadakan kewaspadaan atau daya kritis sebagai orang beriman. Artinya kita harus mengampuni sesama tetapi harus juga bersikap kritis sehingga kemampuan kita tidak disalahgunakan. Misalnya, dapat kita lihat dari cerita Yusuf yang memuji saudara-saudaranya untuk memastikan apakah mereka telah luluh ketika mereka melakukan kesalahan pada Yusuf. Dan yang ketiga yaitu Allah mengutus Yesus turun ke dunia, yaitu karena Allah adalah penyelamat. Seperti yang kita tahu, Allah sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Akhirnya dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus putranya. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa hal demikian? Hal itu terjadi karena manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya, sehingga Allah bertindak untuk mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Karena dia lahir sebagai manusia, merasakan semua yang dapat dirasakan oleh manusia. Seperti misalnya, Yesus juga merasakan lapar, merasakan haus, sedih, dan juga dapat marah. Dia juga merasakan penderitaan seperti yang manusia rasakan. Tidak ada seseorang manusia pun yang dapat melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak berdosa, tetapi harus menderita dan mati sama seperti orang berdosa. Seperti yang Rasul Paulus mengatakan, dia menanggung segala dosa kita sebagai manusia dan dia rela menebus dosa kita karena dia sangat mengasihi kita dan Maha Pengampun. Jadi dapat kita simpulkan dari ketiga ini bahwa Allah mengampuni kita di dalam Kristus dengan mendamaikan kita dengan dirinya. Melalui pengampunan itu, Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Dan menurut Rasul Paulus, manusia adalah orang-orang yang berutang, yaitu utang dosa, dan Kristuslah yang telah membayar lunas utang dosa kita melalui darahnya di kayu salib dan melalui kematiannya. Tuhan Allah mengampuni kita di dalam Kristus dengan membatalkan utang kita kepadanya.
Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberikan kekuatan bagi tiap orang percaya untuk harus tetap berjuang dan bertahan. Baik, Ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, bagaimana cara kamu bisa mengatasi godaan-godaan yang menghadapi kamu? Baik, saya akan mencoba menjawabkan. Bagaimana cara mengatasi godaan dalam hidup? Yang pertama, kita tentang sesuatu yang nantinya akan membuat kita sulit, menjadikan diri sibuk, mengingatkan diri apa godaan tidak baik, minta bantuan seseorang yang tidak godaan. Oke, baik. Terima kasih Gina untuk jawabannya. Jika kamu sering merasakan godaan di sekolah, di rumah, di lingkungan, teman-teman, pergaulanmu, meskipun kamu harus memperkuatkan imanmu. Baik, sampai pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita menutupkan pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa melaksanakan proses pembelajaran ini, Tuhan, dengan baik. Jika sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, beri yang Kau berkati ya Tuhan, Engkau yang melindungi kami ya Tuhan, kiranya Engkau menaruh pengampunan-Mu di dalam hati kami, supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, yang menyakiti hati kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik, anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Baik, Selamat Bu, pagi. terima kasih.